Jadi untuk saudari kita L kemarin sudah kita meminta keterangan tambahan ya. Jadi untuk pertanyaan sudah disiapkan penyidik ada 18 pertanyaan lebih kurang. Kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ya untuk sementara penyidik yang lebih tahu ya. Semua sudah dikumpulkan oleh penyidik. Keterangan-keterangan yang diminta sudah dijawab. Ya pasti jelas. Jadi keterangan-keterangan itulah yang memperkuat untuk laporan yang sudah dilaporkan. Bergulirnya proses tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Lesti Kejora tak pelak membuat namanya kerap kali disebut-sebut usai alami KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap dirinya. Di sela pemberitaan yang kini ramai diperbincangkan, Lesti Kejora justru dikabarkan membawa keluarganya pergi menjalani ibadah umroh pasca dirinya menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Namun, di saat dirinya telah berangkat untuk beribadah di Tanah Suci, nyatanya Lesti Kejora diberitakan telah menjalani pemeriksaan guna dimintai keterangan sebagai korban dalam tindak KDRT yang dialami oleh dirinya. Lantas, keterangan seperti apakah yang dipaparkan oleh Lesti di hadapan pihak kepolisian? Jadi untuk saudari kita L kemarin sudah kita meminta keterangan tambahan ya. Jadi untuk pertanyaan sudah disiapkan penyidik ada 18 pertanyaan lebih kurang. Kemudian semua sudah dijawab oleh saudari kita L. Ya untuk sementara penyidik yang lebih tahu ya. Semua sudah dikumpulkan oleh penyidik. Keterangan-keterangan yang diminta sudah dijawab. Ya pasti jelas. Jadi keterangan-keterangan itulah yang memperkuat untuk laporan yang sudah dilaporkan. Ya jadi untuk sementara ini ya dari penyelidikan sudah naik menjadi penyidikan. Penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Sampai dengan hari ini telah diperiksa sebanyak 5 orang saksi, termasuk kedua orang tua Lesti. Kemarin juga sudah diambil keterangan oleh penyidik. Kemudian juga penyidik telah mengamankan CCTV yang ada di tempat kejadian perkara, yaitu di rumah Jalan Gaharu 3, tempat terjadinya tindak pidana kekerasan tersebut. Saat ini barang bukti sudah diamankan penyidik. Jadi rekan-rekan itu kita meminta keterangan tambahan untuk saudari L. Kita minta ke Polres Jakarta Selatan. Namun demikian jika memang kita bisa menjemput bola, ya itu yang kita lakukan. Karena memang kita butuh keterangan tambahan. Yang jelas itu ada di penyidik. Timbul pro kontra hingga sorak-sorai cuitan para netizen yang kerap kali membuli Rizky Bilar atas dugaan perbuatan kejinya terhadap Lesti Kejora. Kini hal itulah yang membuat pihak Rizky Bilar nampak tidak terima dengan apa yang telah beredar di media sosial selama ini. Berbagai macam anggapan hingga tudingan bahwa Rizky Bilar telah mencekik hingga membanting Lesti. Hal itu pula yang membuat Bilar dikabarkan harus alami gangguan mental hingga psikisnya yang terganggu akibat ujaran kebencian dari para netizen yang terus menghantui dirinya. Tak terima akan keputusan polisi yang menerangkan kejadian yang dianggapnya belum tentu benar adanya, pihak Rizky Bilar melalui kuasa hukumnya pun kembali menyangkal adanya tindakan yang disangkakan oleh pihak kepolisian akhir-akhir ini. Lantas, seperti apakah bentuk bantahan yang disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar? Dan apa alasan sehingga pengacara Bilar bisa-bisanya menyangkal pernyataan pihak kepolisian? Seperti apa pula reaksi ayah angkat Bilar menyikapi adanya tudingan yang selama ini menerpa anak angkatnya? Tapi yang perlu digarisbawahi, ini kan masalah klien kami kan mentalnya jadi down, psikisnya terganggu akibat pemberitaan-pemberitaan yang sepihak, yang belum tentu itu kebenarannya kesalahan menjadi dianggap benar. Padahal yang sebenarnya polisi itu harus membuktikan dulu apakah betul dia dibanting berkali-kali.
Sementara statement dari Kabid Humas sudah mengatakan sesuai dengan laporan polisi bahwa Lesti dibanting berkali-kali di tengah malam dan di pagi hari. Yang kedua kata juga begitu, dibanting berkali-kali. Ini harus dibuktikan dulu. Jika ini tidak terbukti, ini bagaimana? Ini Kabid Humas sudah melontarkan bahwa Lesti dibanting berkali-kali di kamarnya. Terus yang kedua begitu juga, dibanting berkali-kali. Kalau dia dibanting berkali-kali, itu semua ada patah-patah, tulangnya patah-patah. Nah, ya itu bahkan mereka pagi itu sudah baik-baikan. Kalau masalah dia dipisum, betul ada misal memar, ya kan saya sudah katakan, itu yang nyerang Lesti. Lesti nyerang Rizky Bilar. Kenapa dia nyerang? Ini kan lagi bertengkar ini, ya, sedang bertengkar. Rizky bicara, kepala satu kau. Disitulah si Lesti nyerang. Kakak apaan, ditarik ininya. Dan putus itu, ada putus kalungnya. Hasil visum terkait dengan dugaan kejadian ini juga sudah dimiliki oleh penyidik. Hasil visum, ya, di mana dalam hasil visum ini bisa saya sampaikan diantaranya adalah menerangkan bahwa satu, terdapat luka memar di telapak tangan belakang kanan disertai dengan bengkak. Kemudian yang kedua, terdapat luka memar di lengan bawah bagian depan lengan kanan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, dan tidak terdapat gangguan fungsi disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Kemudian terdapat juga gangguan fungsi di situ. Kemudian yang keempat, terdapat luka memar di leher bagian depan disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri, serta terdapat gangguan fungsi, sehingga pada saat yang bersangkutan berobat ke rumah sakit Bunda, kita lihat menggunakan gips yang di lehernya ini merupakan akibat luka memar di leher bagian depan yang disertai dengan bengkak, lebam dan nyeri. Alangkah yang baik-baiknya jangan tiba-tiba dengan masalah rumah tangga orang bermunculan sosok yang seperti malaikat tanpa dosa. Bermunculan orang-orang, begini. Berkaca dulu orang-orang yang mau menganggap dirinya suci. Setiap orang pasti punya salah, tapi bukan berarti kita menyalahkan orang seakan-akan kita itu suci. Kasihan Lesti katanya. Tapi tahukah kalian kalau suaminya kalian hina mentah-mentah, apa Lesti bahagia? Apa Lesti senang? Itu papanya Abang L loh. Biar bagaimanapun tak akan pernah putus, iya kan? Jejak digital pasti ada. Fitnahan atau apapun. Silakan kalau masalah KDRT urusan kepolisian. Tapi muncul fitnahan. Apa fitnahan itu? Bilar simpanan tante-tante. Kok kepingin jumpa saya dengan orangnya? Saya mendampingi Bilar dari 2013, tak pernah lepas. Kenapa tiba-tiba Lesti Bilar sudah pamitan sama suaminya, pulang ke rumahnya, malamnya ada laporan. Makanya saya bilang kemarin, ini ada pihak ketiga yang memang sengaja mengompori agar nama Rizky Bilar hancur hancur-hancurnya. Sekarang Rizky Bilar sudah hancur hancur-hancurnya ya. Pekerjaannya juga banyak ditutup, beberapa pekerjaan ditutup. Ini tanggung jawab siapa? Dan ini kepentingan siapa? Maka dari itu kami selaku kuasa hukum Muhammad Rizky meminta perlindungan kepada Kapolri dan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan kami juga minta kepada Kapolres Jakarta Selatan untuk melakukan konfrontir antara Rizky Bilar dan Lesti. Jangan terburu-buru melakukan penyidikan yang belum tentu hal itu benar.